Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PKM bersama dengan Ustazah Asri Rahmaniar. Baik, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita mulai diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang proses pembuatan undang-undang, tentang makna apa itu peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini semua kenapa sih, kita akan sedikit mengingat lagi, kenapa sih kita itu harus punya peraturan undang-undang ya, peraturan perundang-undangan, atau kenapa kita harus mengikuti mereka ya, maksudnya harus taat dan melaksanakan setiap dari yang undang-undang itu. Nah, kita akan pelajari itu di bab ini ya, di materi ini. Oke, kita langsung mulai. Nah, jadi orang yang patuh itu biasanya mereka sudah sadar akan hukum. Jadi apa yang dimaksud dengan sadar? Sadar itu berarti kita itu punya proses penting dalam diri kita itu memahami bahwa ternyata ada urgensi, ada hal-hal yang penting untuk dilakukan. Kenapa kita itu harus paham, harus mengikuti, harus tahu seperti apa gitu ya undang-undang itu, peraturan atau proses peraturan perundang-undang itu. Karena yang namanya hukum itu menyangkut hak dan kewajiban kita. Ya, dalam negara besar seperti ini kita tidak mungkin bisa tertib, kita tidak mungkin bisa damai kalau misalnya tidak semua orang tidak punya kesadaran hukum. Oke, misalnya kita lihat ke negara-negara maju ya. Contohnya saja misal Jepang. Nah, di Jepang ini kan jangan jauh-jauh deh Jepang, misalnya Singapura ya. Mungkin dari sekalian itu pernah main ke Singapura. Nah, kalau kita main ke Singapura, di Singapura itu kan ya, kalau kita buang sampah sembarangan, polisi itu akan langsung datang dan mengintegrasi kita. Kenapa? Karena di Singapura itu semua orang itu harus menjaga kebersihan. Hasilnya ya semua orang nyaman dengan bersihnya, semua orang nyaman dengan kondisi kota yang bersih dan terlihat modern ya. Nah, kalau misalnya orang-orang tidak patuh atau tidak sadar akan hukum itu, maka mungkin mereka tidak patuh ya enggak. Kalau misalnya mereka tahu di Singapura muncul peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan, ngapain aku peduli, yang namanya peraturan kan untuk dilanggar. Nah, mungkin orang-orang egois seperti ini yang mempunyai prinsip seperti itu justru akan melukai hukum dan justru akan menimbulkan ketidakpatuhan. Nah, ketika ketidakpatuhan ini muncul dari masyarakat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kekacauan ya. Ya, jangan jauh-jauh ya, di Indonesia saja mungkin. Ketika orang tidak patuh, tidak sadar hukum, maka ya semau gue ya banyak muncullah kejahatan, muncullah ketidaknyamanan, muncullah kesemrawutan dan lain-lain. Tapi kalau kita sadar akan hukum, kepentingan hukum itu apa, urgensinya, nah kita itu akan muncul sikap patuh. Tidak akan ada pernyataan peraturan yang dibuat untuk dilanggar ya, karena kalau kita patuh dan taat itu berarti kita itu melaksanakan aturan. Dan perilaku bersikap patuh ini dia akan menimbulkan perilaku disiplin. Jadi disiplin itu kita itu akan sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti itu ya. Nah, kesadaran hukum ini ada beberapa indikator ya. Indikator dari kesadaran hukum yang pertama itu adalah kita harus punya pengetahuan hukum dulu. Jadi gak mungkin loh ada orang yang misalnya dia sadar akan hukum tapi dia gak tahu hukum itu apa. Nah, minimal mereka itu sudah tahu perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, perbuatan-perbuatan apa yang dianggap menganiaya, dianggap menipu, dianggap menggelapkan. Intinya perbuatan apa yang akan merugikan orang lain dan itu akan menjadi satu tuntutan gitu ya. Nah, tapi kita juga dan orangnya juga harus tahu, minimal mereka itu tahu hukum seperti jual beli, itu yang sah itu seperti apa, hukum sewa menyewa dan perjanjiannya itu bagaimana. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Karena kalau kita nggak tahu tentang hukum, kita akan jadi orang yang dibodoh-bodohi, kita akan jadi orang yang dimanfaatkan oleh orang lain
Karena ketika kita tidak tahu, orang lain tahu, kita tuh akan di apa namanya tuh, akan dimanfaatkan gitu ya. Nah, seperti begini, kemarin ada video yang bagus ya dari medsos TikTok ini tentang, jadi ada orang yang punya tanah ya, tanahnya itu dia strategis posisinya. Kemudian ada orang yang tertarik untuk mendirikan satu lahan bisnis di sana. Nah, kan logikanya kita itu kan dijual beli, kita jual tanahnya, orang beli. Nah, kemudian ketika beli itu nanti dia dapat uang, orang itu punya hak untuk memakai. Nah, tapi orang yang berniat untuk berbisnis itu bukan membelinya ya, tapi dia menawari untuk kerjasama saham. Tapi pada akhirnya ternyata karena orang ini nggak ngerti tentang investasi saham, tentang hukumnya, nah maka si yang berbisnis ini tuh istilahnya kayak menipu. Kenapa? Karena si orang yang punya tanah ini, tanahnya hilang, uangnya nggak dapet, seperti itu ya. Nah, jadi kita sebagai orang Indonesia, sebagai kalian, sebagai calon orang-orang yang dewasa, calon orang-orang yang akan menggantikan generasi-generasi sekarang, itu harus paham tentang hukum ya. Karena hak kalian, kewajiban kalian ini diatur di sini ya. Jadi jangan pernah kalian merasa ngapain belajar PKN. Nah, tidak boleh, karena ini penting, karena kalian harus tahu hukum-hukum yang berjalan di Indonesia, pengetahuan politik kalian juga harus tahu di Indonesia ya, seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, indikator kesadaran hukum yang kedua itu adalah pemahaman kaidah-kaidah dari hukum itu ya. Nah, jadi pemahaman kaidah terhadap kaidah-kaidah hukum ini ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku. Ya, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Ya, misalnya diaturlah hukum undang-undang tentang pemilu misalnya, atau TAP MPR yang melarang komunis gitu kan. Itu juga kita harus tahu kenapa hukum itu jadi ada gitu kan. Kenapa mereka itu diatur, hukum-hukum ini diatur. Nah, itu karena kita itu ingin menwujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Karena siapa sih yang nggak mau tinggal di negara yang tertib, di negara yang aman? Kenapa? Karena kalau kita tertib, itu investor datang. Ya, ketika investor datang, lapangan pekerjaan dibuka. Ketika lapangan pekerjaan dibuka, maka semua rakyat itu makmur. Jadi tertib itu akan makmur, akan sejahtera. Ya, tapi kalau misalnya tidak tertib, tidak aman, mana ada orang yang mau menanam modal di negara kita? Ketika tidak ada orang yang menanam modal di negara kita, ya udah resesi negara ini ya. Karena kalau misalnya nggak ada uang, ya udah kan kita dari mana? Karena uang itu datang ya. No, negara itu ya, gini ya sedikit gambaran. Jadi negara itu bisa punya uang, satu dari pajak dari rakyatnya, otomatis kan ngambilin uang dari rakyat. Yang kedua itu dari investor. Mereka menanam, mereka membiayai satu perusahaan, itu kan akan ada pajak, akan ada uang yang masuk. Nah, uang itu akan bergulir terus di negara itu, semua orang kebagian, balik lagi ke negara, kan ke pajak, dan seperti itu. Atau dari ekspor impor, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya negaranya tidak tertib, tidak aman, mana ada gitu orang mau invest di sini di Indonesia gitu kan, maka pemasukan juga akan sedikit berkurang gitu ya. Nah, kalian lihat aja gitu, kenapa negara-negara maju itu rata-rata adalah negara maju itu sejalan dengan negara yang tertib ya. Kalau misalnya negaranya tidak tertib, tidak aman, banyak perang, banyak konflik, itu tidak akan dipercaya oleh orang-orang untuk menjadi satu negara yang akan dimajukan ekonominya gitu ya. Nah, itu jadi ini kita harus paham ketika kita misalnya ada hukum, kita harus paham kenapa mereka itu jadi penting ya. Oke, selanjutnya indikator kesadaran hukum yang ketiga itu adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Nah, ini perilaku ini kita tunjukkan sebagai bentuk ya penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, kita harus tahu mana yang buruk dan mana yang benar, yang baik gitu ya. Misalnya, mencuri itu termasuk perbuatan tercela dan merugikan orang lain, sehingga kita sadar, oh, sikap kita terhadap perbuatan itu tidak melakukan gitu ya. Nah, atau misalnya nih, ini yang mencuri mungkin nggak banyak orang yang melakukan ya di antara kita.
Tapi kalau misalnya kalian diberi kesempatan nih, kalian kan sudah mulai remaja, biasanya ada yang suka main-main pakai motor ya, pakai kendaraan bermotor, motor, mobil dan sebagainya. Nah, ketika kalian di jalan raya, kira-kira kalau misalnya ketika lampu merah kalian menerobos begitu saja, itu termasuk perbuatan tercela atau terpuji. Nah, itu melanggar hukum, itu termasuk perbuatan tercela. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu akan ada orang-orang yang mungkin akan dirugikan, apalagi sambil ngebut, apalagi mungkin sambil main handphone. Nah, ini yang paling nyebelin itu yang main handphone ya. Ketika misalnya di jalan main handphone kan mereka jadi nggak fokus tuh jalan. Itu misalnya akan mengganggu orang lain, dan biasanya ada istilah gini kalau di jalan raya itu. Kita sudah berlaku aman, tapi orang lain akan belum tentu dia berlaku aman dan bisa jadi merugikan kita. Nah, karena kita pengen sama-sama selamat, maka sebaiknya kita itu sama-sama berlaku aman di jalan raya. Nah, termasuk kalian yang kalian mungkin ya sekitar 5 tahun lagi sudah akan mendapatkan SIM gitu kan, di usia 17 tahun. Nah, itu atau 4 tahun lagi dan mungkin beberapa tahun lagi. Nah, kalian tuh harus sadar akan hukum ini, dan sikap kalian terhadap norma-norma hukum ini harus baik ya. Misalnya di jalan raya harus menggunakan helm, tidak boleh lebih dari 2 orang dibonceng gitu ya. Jadi jangan hanya karena pengen lucu gitu dan keren, tapi ketika itu membahayakan orang lain, maka jangan dilakukan. Nah, termasuk kemarin ya ada tuh yang berita tentang anak-anak yang istilahnya papalidan ya. Jadi nah orang yang papalidan ini kan sebenarnya tidak sesuai aturan, mereka melanggar aturan ya, itu tidak boleh. Nah, tapi ya mereka rugi sendiri karena terjadi kecelakaan dan sebagainya. Jadi kita harus tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini termasuk sikap terhadap norma hukum ya. Nah, oke, kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum yang selanjutnya itu adalah perilaku kita terhadap hukum ya. Tadi kan sikap ya, harus tahu. Nah, ini perilakunya itu yaitu dengan cara menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ya. Ingat, tidak boleh di antara kalian ada yang berprinsip aturan dibuat untuk dilanggar. Aturan dibuat untuk ditaati, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat ya. Jadi kalian sebagai anggota masyarakat itu harus berpartisipasi ya. Jangan sampai kalian itu menjadi orang-orang yang mungkin akan dijerat hukum pada akhirnya ya. Jangan sampai ya. Berperilakulah dari sekarang itu jangan menjadi perilaku orang-orang yang tidak baik ya. Oke, nah perilaku hukum ya itu. Nah, ini sebagai warga negara yang baik, salah satunya itu adalah kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan ini kewajiban setiap negara ya, tidak terkecuali kalian sebagai pelajar. Jadi kalian walaupun usianya masih ya belasan tahun, itu juga termasuk orang yang wajib untuk menaati hukum. Contohnya apa ya? Contohnya tidak mengendarai motor, tidak mengendarai mobil karena kalian belum usianya 17 tahun. Kenapa sih kalian nggak boleh? Kalian harus paham kenapa kalian tidak boleh mengendarai motor dan mobil gitu ya. Walaupun sebenarnya udah bisa, mungkin sebagian dari antara kalian itu udah jago banget. Nah, kenapa? Karena kalian itu masih kecil, dianggapnya bukan kecil, masih belum dewasa, emosinya itu masih belum stabil. Jadi ketika di jalan raya orang yang emosinya tidak stabil itu juga akan mengganggu orang lain. Misalnya ngelihat orang dikit ngebut nyalip, jadi emosi, ngapain sih nyalip pengen disalip balik. Nah, itu kan tidak bagus ya. Jadi itulah alasannya kenapa kalian tidak dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor pada saat kalian usianya seperti ini ya. Nah, itu. Nah, perilaku menaati undang-undang ini dilaksanakan oleh semua orang, wajib ya. Diantaranya itu seperti contohnya ya, selain yang tadi contohnya nih, kalian harus punya akta kelahiran. Karena kalian tuh harus terdata, kalian sebagai warga negara itu harus terdata, jadi harus punya akta kelahiran. Begitu lahir harus punya akta. Kemudian kalian harus mematuhi aturan berlalu lintas ya. Aturan lalu lintas itu satu, menggunakan helm, kemudian harus membawa SIM dan STNK, harus tidak boleh menerobos lampu merah, kemudian ada jalan-jalan yang tidak boleh dipotong gitu ya, nah dan sebagainya. Kemudian juga harus ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Nah, wajib belajar pendidikan dasar itu
selama 9 tahun dari SD sampai SMP. Jadi kalian nggak boleh ada yang putus sekolah nih di SMP ini. Kenapa? Karena negara itu punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kalian itu wajib ikut ke program negara gitu ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan ya tindakan yang melawan hukum ya, misalnya ya melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Itu ya perilaku hukum yang baik. Nah, kita uraikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan itu cerminan dari kepribadian seseorang ya. Patuh terhadap hukum itu cerminan dari pribadi yang seseorang. Orang yang taat akan hukum berarti memiliki pribadi yang baik. Sementara itu orang yang tidak taat terhadap hukum itu kepribadiannya tidak baik. Kenapa? Karena sudah mengabaikan kewajibannya. Kewajiban sebagai seorang warga negara itu harus taat dan patuh terhadap hukum yang sedang berlaku gitu ya. Karena kalau mainannya negara itu sudah ada sanksinya, baik itu berupa sanksi uang ataupun sanksi penjara, tindak pidana penjara ya. Nah, di sekolah pun ketika kalian misalnya ikut sekolah manapun, itu ada aturannya, aturan hukumnya. Jadi kalau misalnya kalian kan kelas 8 pernah mengalami bagaimana peraturan di sekolah ya. Jadi mungkin kalian ada beberapa gambaran. Misalnya yang laki-laki tidak boleh gondrong. Kan mungkin kalian tuh berpikir, kenapa sih cowok itu gak boleh gondrong? Emang dengan rambut gondrong itu mengganggu? Ya itu mengganggu karena ada orang-orang yang ketika dia gondrong, dia itu tidak fokus belajar, malah sibuk memainkan rambut gitu ya. Atau misalnya kenapa sih kalau misalnya baju di sekolah yang laki-laki tuh harus dimasukkan, kan gak ngefek belajar mah belajar aja. Nah itu juga salah satu kewajiban. Jadi kalian bertanggung jawab, orang yang bertanggung jawab itu orang yang dia akan berperilaku sesuai dengan pelajar. Nah pelajar yang baik itu berpakaian rapih gitu ya. Nah kalau misalnya tidak rapi baju keluar, itu kalian niatnya apa? Nah jadi orang yang punya niat belajar biasanya juga dia akan menyiapkan dirinya termasuk di dalam pakaiannya gitu ya. Nah kemudian ini contoh sikap terhadap perundang-undangan ya. Pertama itu melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. Kemudian selalu menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Taat pajak, kemudian misalnya apalagi banyak lah ya aturan kewajibannya tuh. Kemudian selalu mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan gitu ya. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan. Jadi kalau misalnya tetangga melanggar, teman kita melanggar, ya harusnya kita laporkan ya. Jangan sampai misalnya kita melihat adegan pembunuhan dari yang dilakukan oleh tetangga terus kita diam aja. Nah itu tidak boleh, itu harus langsung dilaporkan. Nah, kemudian kita juga harus mematuhi peraturan lalu lintas seperti berkendara di jalur yang benar, tidak menerobos lampu merah, dan memakai atribut keselamatan selama berkendara. Jadi, misalnya nih sering banyak kita temukan orang-orang yang berkendara di jalur yang berlawanan. Nah, itu juga berbahaya ya. Kemudian lampu merah itu tidak boleh diterobos. Tapi di Indonesia itu alhamdulillahnya masih ketika di atas jam 12 malam ya, itu boleh menerobos gitu kan. Tidak seperti di luar negeri. Di luar negeri itu bahkan ya di Jepang, di Korea itu ketika mereka lampu merah di tengah malam, mereka itu tidak menerobos, mereka itu tetap berhenti. Kenapa? Karena mereka takut ada orang yang dirugikan ketika mereka melakukan penerobosan gitu ya. Dan ada ketika misalnya di negara kita pun ketika kita menyeberang ya, tapi tempat menyeberangnya itu tidak sesuai dengan aturan penyeberangan, itu kita bisa dituntut ketika merugikan orang lain gitu ya. Jadi harus taat ya untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Nah sekarang ketaatan ini juga bisa kita lakukan di beberapa lingkungan yang berbeda ya. Selanjutnya, nah ini lingkungan yang pertama, di lingkungan keluarga. Jadi orang yang patuh akan hukum ketika dia ada di lingkungan keluarga itu akan bersikap sopan santun dalam lingkungan keluarga. Ya sikap sopan dan santun itu yang seperti apa? Ya sikap sopan itu yang menghormati orang tua, kemudian mendengarkan nasihat mereka, tidak melawan, tidak berperilaku yang tidak mereka sukai gitu ya. Nah, kemudian selalu menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Contohnya ya mungkin kita tidak menjadi orang yang menggunakan narkoba, tidak minum minuman keras, kemudian tidak membunuh, tidak melakukan hal-hal yang buruk lainnya gitu ya.
Nah, kemudian kita juga menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib ya, misalnya ya ada misalnya motor nganggur ya bukan berarti dipakai juga gitu kan, atau misalnya mobil nganggur dipakai gitu, enggak gitu juga ya. Jadi harus tertib ya, teratur. Kemudian kita juga harus menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga ya. Jadi misalnya apalah pakai narkoba tadi ya, itu bisa merugikan karena selain misalnya tuh kita merugikan diri sendiri, keluarga juga bisa dirugikan karena bisa jadi mereka ya nama baiknya akan rusak. Atau misalnya kita memaki orang lain ya, itu kan sebenarnya perilaku yang apa sih, sepele, ngomong apa, memaki orang lain. Tapi ketika yang kita makinya itu orang yang mungkin dendaman, mereka mungkin pembunuh berdarah dingin, ya bisa jadi merugikan kita dan keluarga kita ya. Dan yang terakhir itu harus mematuhi nasihat orang tua. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah bagaimana? Ya, tekun belajar itu tugas kalian. Tekun belajar itu adalah tanggung jawab kalian. Ya, orang yang patuh akan hukum itu pasti dia itu kan tekun belajar. Emang apa hubungannya? Ya berhubungan. Karena kan orang yang patuh hukum itu dia sadar akan hukum. Orang yang sadar hukum itu dia akan tahu ya apa itu hukum, dan mereka itu dari mana ya, mereka belajar. Orang yang belajar itu dia akan tahu gitu ya. Dan akan ketika mereka belajar itu akan mempunyai sikap-sikap yang baik. Nah, jadi silahkan yang merasa masih belajarnya malas-malesan gitu kan, itu harus mulai tekun belajar. Emang rugi ya belajar? Enggak rugi sama sekali. Walaupun mungkin kalian ketika belajar hal-hal materi yang mungkin sulit, materi-materi yang mungkin kalian pikir ini emang ada ya manfaatnya di di lingkungan, di hidup aku ini emang ada manfaatnya gitu. Kalau aku belajar misalnya PKN, ya tentu akan ada manfaatnya. Kenapa? Ya minimal walaupun kalian gak sadar apa itu manfaatnya, kalian itu sudah melakukan perbuatan terpuji ya, dan perbuatan yang disukai oleh Allah, yaitu belajar gitu kan. Nah, kemudian di lingkungan sekolah itu dia kita harus menjaga kebersihan sekolah. Jadi jangan sampai nih masih ada ya suka berpikiran apalagi di Ajkia gitu ya, kenapa aku harus piket, kenapa aku harus buang sampah ke tempat sampah kalau ada OB atau ada emang-emang ya yang bisa membersihkan. Nah, tidak seperti itu. Sampah yang kamu hasilkan ya, kamu beli makanan, kamu menghasilkan sampah sisanya, itu tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab orang lain walaupun kamu bayar ya. OB yang kamu bayar di sekolah yang melewat SPP kamu itu bukan untuk membersihkan sampah kalian, tapi untuk menjaga properti sekolah yang dibayarkan oleh uang kalian. Tapi sampah yang kamu hasilkan, baik itu di kelas, di lapangan, dimanapun, itu tanggung jawab kalian. Jadi ketika kalian buang sampah sembarangan, kalian tidak menjaga kebersihan sekolah, berarti ya itu salah kalian ya. Tidak bisa kalian mengatakan kenapa aku harus ada harus bebersih, padahal kan ada OB udah bayar, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi orang yang patuh akan hukum biasanya mereka akan selalu menjaga kebersihan dimanapun, tidak hanya di sekolah. Kenapa? Karena ya kalau misalnya sampah di mana aja orang nggak nyaman, rugi, pada akhirnya juga perilaku itu akan berbalik kepada kita. Contohnya orang yang suka buang sampah sembarangan ya, ketika misalnya beruang sampahnya ke sungai, kemudian sungainya jadi dangkal, airnya jadi nggak punya tempat, ya si air itu akan masuk ke tempat kamu gitu kan. Nah, itu jadi jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Kemudian di sekolah juga harus berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok. Jadi emang apa hubungannya sih gitu ya? Ya karena pelajar yang baik itu dia akan sopan ke guru ya, gak mungkin dia nyolot kan kijung ngomong ke guru. Atau misalnya ya, nah ini kejadian pernah, jadi di guru itu dijadikan meme ya, dijadikan bercandaan, diolok-olok. Nah itu tidak sopan. Nah mungkin kalian tidak tahu akibatnya apa, itu kan hanya lucu-lucuan, itu hanya dark joke, itu hanya bercandaan. Tapi mungkin rasa sakit hati dari guru-guru itu bisa jadi akan berbalik pada kalian. Dan ya bisa jadi ketika ada guru yang tidak sopan ke kalian juga akan ada balasan ya dari perilakunya itu gitu ya. Dan ini tidak boleh merokok karena kita tahu merokok itu tidak baik. Sok di ustad ada gitu yang merokok. Nah tidak ada. Kenapa? Karena merokok itu
tidak baik ya, itu jatuhnya antara makruh dan haram, jadi sebaiknya untuk tidak dilakukan. Kemudian tanggung jawab kalian atau perilaku-perilaku hukum itu yaitu mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan tugas. Kenapa? Itu karena kewajiban kalian gitu ya. Tugasnya banyak, bikin pusing ya, dikerjakan saja walaupun kalian tidak nyaman ya, semampunya itu juga tidak apa-apa. Yang penting kalian menunjukkan sikap bertanggung jawab. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat ya, ini juga sama. Pertama, tidak berbuat onar. Misalnya kalian ikut-ikutan geng motor, itu kan berbuat onar ya. Ya berperilaku seperti geng motor dan sebagainya, mencuri, merampok dan sebagainya. Kemudian menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Nah, ini hati-hati kalau misalnya di tempat itu tidak biasa untuk misal bersuara keras, nah kalian jangan berisik gitu ya. Atau di tempat itu tidak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang biasa kalian lakukan, nah hormati untuk tidak melakukannya gitu ya. Kemudian menjaga nama baik masyarakat. Nah, jadi kalau kalian misalnya anggota orang Sukabumi, nah berarti jagalah nama baik Sukabumi. Jangan sampai kayak di berita tuh, misalnya yang paling saya ingat itu Emon ya, Emon pedofil yang yang melecehkan berapa anak gitu, yang berapa puluh anaknya, itu sudah Sukabumi lah sudah menjadi tercemar. Terus kemarin waktu lebaran pada saat COVID-19, masyarakat Sukabumi memadati mall. Nah, itu kan nama baik Sukabumi jadi tercoreng gitu. Nah, itu ya harus dijaga sebenarnya. Kemudian harus peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat ya. Jadi ketika di masyarakat sekitar kita itu ada aturan, maka kita harus hati-hati itu ya. Kemudian melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing ya. Nah, ini jadi hasil musyawarah apapun itu harus kita ikuti ya. Nah, yang terakhir ini di lingkungan negara. Jadi di lingkungan negara itu satu, misalnya taat dan tepat waktu membayar pajak ya. Taat dan tepat waktu membayar pajak. Jadi pajak ini apa? Pajak ini adalah istilahnya kayak apa ya, upeti apa ya, pokoknya kita itu membayar ya kewajiban untuk masuk ke uang kas negara. Jadi negara ini sebenarnya nggak akan jalan ya, salah satunya itu tanpa kita pajak dari kita. Kenapa? Karena uang-uang yang digajikan sama orang tua kalian yang kerja di pemerintahan, yang kerja di lingkungan BUMN, yang kerja di lingkungan yang pokoknya berhubungan dengan negara, itu uangnya dari pajak ya. Atau misalnya pemerintah yang mengeluarkan dana bantuan langsung tunai ya, atau misalnya bantuan-bantuan yang lain, itu semuanya juga nggak semua sih, sebagian besar dari pajak. Nah, kalau kita nggak bayar ya, mungkin uang yang harusnya bisa menggaji orang-orang itu atau membantu orang-orang yang kekurangan, itu tidak akan bisa dilakukan. Jadi taat dan tepat waktulah membayar pajak gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga taat ya, pada saat kalian jajan di kafe itu kalian sebenarnya bayar dengan pajaknya ya. Nah, mungkin yang harus taat itu tepat membayar pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan lain-lain ya. Kemudian harus mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini wajib banget diulang-ulang dari tadi karena ini yang paling banyak terjadi ya akibatnya. Jadi ketika orang tidak mematuhi, itu banyak akibatnya. Orang yang menggunakan handphone saat menyetir itu banyak sekali kecelakaannya. Orang yang mabuk saat menyetir juga sama banyak ya. Orang yang jatuh kecelakaan gak pakai helm juga ada gitu kan. Nah, banyak dan sebagainya ya. Kemudian harus mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi SIM ya. Kenapa? Karena kalau kalian belum punya SIM terus kalian masuk ke jalanan, ya itu seperti yang tadi diceritakan ya, mungkin kan kalian emosinya belum stabil dan sebagainya. Kemudian menyeberanglah jalan di tempat penyeberangan ya. Kalau misalnya terlalu jauh ya nggak apa-apalah. Nah, ini sebenarnya nggak boleh, nggak apa-apa, tapi sebaiknya ya tetap di zebra cross, karena kewajiban mobil ketika ada orang yang mau menyeberang di zebra cross itu adalah berhenti atau memelankan kendaraannya. Kalau misalnya ditabrak-tabrak aja dilajukan terus gitu ya, itu juga dia melanggar gitu. Dan harus menjaga nama baik negara dan bangsa. Nah, ini jangan kayak ada orang tuh yang siapa tuh yang di Inggris itu yang memerkosa, laki-laki yang memerkosa ratusan orang.
ya dengan cara yang sangat aneh gitu. Nah itu juga sudah mencemarkan nama baik ya negara dan bangsa ya. Oke, itu saja untuk materi ini. Jadi kita sudah selesai ya untuk materinya di bab ini. Nah, saya harap kalian bisa paham, bisa punya kesadaran hukum dan bisa mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Ya, nah makanya sebenarnya ini jadi alasan loh kenapa kita itu harus menolak hukum-hukum yang aneh, undang-undang yang mungkin akan merugikan kita, undang-undang yang dibuat tidak secara adil ya, seperti sekarang misalnya omnibus law ya, itu kenapa harus banget ditolak, kenapa harus diperjuangkan, kenapa harus ditinjau ulang, karena itu ada kita itu ketika itu sudah disahkan itu harus wajib mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, nanti kita dipenjara, kita didenda dan sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa sadar akan hukum ya, punya kesadaran hukum, dan kalian kemudian akan patuh akan hukum yang sedang berlaku. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, dan sudah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.